Namaku 105.8 The Magic of Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa Magic Listener. Saya Indra Samudra dalam berproses menuju kesejatian diri. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 7 Februari 2008. Dan seperti biasa, teman sharing kita Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, ya. Aduh, kok gresek-gresek gini ya. Kenapa ya? Iya. Kita langsung terima telepon sih, Wo. Apa nggak coba diperbaiki dulu teknisnya? Apa sih, Wo, mau coba ini dulu ya? Turun sebentar dulu sih, Wo, ya. Saya coba perbaiki dulu ya, sih, Wo, ya. Yuk. Ya, baik. Baik, Majelis Listener, kelihatannya ada sedikit gangguan dengan hubungan telepon kami dengan Siwo Agus Hidayat di Salatiga. Jadi saya akan coba perbaiki dulu. Sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. Magic Listener, sudah tersambung lagi dengan teman sharing kita Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Sekarang baru bagus. Silakan Magic Listener, kita langsung saja berproses menuju kesejatian diri, dan Anda silakan bisa sharing dengan Siwo Agus Hidayat di telepon kami di 6332705 atau juga 6332704 atau juga mungkin lewat SMS 0818801058 ya. Silakan. Dan oh ya, kelihatannya langsung ada di SMS Siwo. Telepon belum ada. Oh, ya? Dari di Tangerang. Assalamualaikum Siwo. Apakah ruh orang yang sudah meninggal masih perlu tempat walaupun bukan secara fisik, ataukah ruh tersebut bisa berdiri sendiri? Bisa diulang? Apakah ruh orang yang sudah meninggal masih perlu tempat walaupun bukan fisiknya, ataukah bisa berdiri sendiri? Oh, ya berdiri sendiri apa maksudnya? Mungkin di luar apa namanya? Di luar tempat yang dimaksudkan tadi. Bisa berdiri sendiri. Telepon dulu dong, masuk. Ya, silakan telepon juga di 6332705 6332704. Saya tunggu. Monggo Siwo sekalian membuka acara. Oke. Kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Magic Listener yang berbahagia, ketemu lagi, sharing kembali. Semoga kita dipersaudarakan dalam kebenaran, dalam penghambaan, dan dalam berkah. Sebagaimana biasa, saya sebagai teman sharing Anda akan menjawab manakala ada pertanyaan dan sepanjang keterbatasan kemampuan saya, dan persilahkan bagi yang mau ikut berpartisipasi untuk men-sharingkan hal-hal yang sekiranya bisa diambil manfaatnya. Kalau menghendaki sharing yang ditanggapi, maka kami akan menanggapi dengan segala keterbatasannya. Sebagaimana biasa juga, mari kita semakin fokus terhadap tujuan kita, karena tujuan menjadi titik arah gerak proses kehidupan kita. Dan semoga dengan tujuan yang semakin fokus, kita sembari semakin memperbaiki niat kita, karena kita akan hidup dengan masa depan, dengan kisi-kisi, dengan hygiene, dengan vitamin-vitamin, dan vitamin masa depan itu hanya mampu diraih dengan niat yang benar. Dan semoga kita semakin juga mampu konsentrasi terhadap tugas-tugas kita.
tentu maksudnya adalah tugas penghambaan kita kepada Allah, sehingga kita bisa membedakan mana yang penting dan mana yang lebih penting, kebalik ya, mana yang lebih penting, baru kemudian yang penting, dan yang tidak penting bisa diabaikan saja. Kita memahami bahwa sepanjang kita masih berposisi sebagai makhluk, padahal itu seterusnya, dan sepanjang itu kita menjadi hambanya, dan sepanjang itu pula kita punya tugas primer, yaitu beribadah. Beribadah dalam skala 24 jam sehari. Kalau kita semakin mampu konsentrasi terhadap tugas kita, maka 24 jam akan bisa bermakna seluruhnya sebagai rancang bangun masa depan kehidupan kita. Dengan ibadah itulah kita bisa mendekat kepada yang maha sempurna, yang maha indah, yang maha bahagia. Semakin kita mendekat, semakin kita akan terpancari dengan kemahasempurnaannya, kemahaindahannya, dan kemahabahagiaannya. Kita kayaknya sudah sepakat, karena sudah sering dulu sih kita bahas bahwa untuk mencari sesuatu yang primer kita harus mengerti sumbernya. Manakala kita sudah mengerti sumbernya, kemudian kita hubungkan diri kita dengan sumber itu. Semakin kita dekat dengan sumber itu, semakin kita akan terserap olehnya. Semakin dekat kita dengan sumber panas, kita akan menjadi panas, dan semakin dekat kita kepada sumber dingin, kita juga akan terkena imbas dingin. Ada hukum daya tarik dan daya tolak yang itu merupakan salah satu rahmat yang sangat besar kepada kita. Seluruh kehidupan kita seyogianya, semoga kita semakin mampu untuk menjadikannya sebagai lahan ibadah. Dan ibadah merupakan, sepanjang yang saya tahu, satu-satunya jalan dalam rangka menggapai suara batin yang paling kecil, yang paling primer, yaitu butuh adanya kebahagiaan dan kesempurnaan. Kayaknya begitu sebagai ular-ular mukadimah dah. Dan saya sebetulnya ingin untuk, karena waktu ini adalah waktu on air, jadi kalau ada yang berkenan masuk akan didahulukan. Saya kembalikan dulu kepada Mas Indra Samudra. Iya, baik, artinya di telepon sudah ada di 633-2705. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Pak Yono dari Jakarta Barat. Bapak Yono, Jakarta Barat. Silakan Pak Yono. Yo, Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang ketangkap nih Siwo. Ya, silakan, nanti saya sampaikan. Pak Yono, silakan. Baik Pak. Gini Siwo, saya cuma mau sharing aja. Ada ungkapan ya, entah itu apa, entah hadis atau entah itu ayat. Terus terang saya nggak jelas. Jodoh, rezeki, mati itu ketentuan Allah. Halo, Itu halo. Iya, jodoh, rezeki, mati. ketentuan Allah. Ya. Gitu. Itu yang selama ini baru saya tangkap. Tetapi begini sih, ada yang gagal jodoh, itu dibenci sama Allah. Ada yang rezekinya kurang beruntung, itu dekat dengan kekufuran. Terus ada yang gagal mempertahankan eksistensi hidupnya, dan mereka memilih mati dengan cara yang tidak baik, dan itu pun ahli neraka. Nah, dalam kaitan ini pasti anggapan ini saya mesti salah, pasti saya salah. Tapi terus terang saya belum ketemu bagaimana kejelasan tentang ini, karena seolah-olah ini ada ketentuan Allah, tapi pada saat itu semua tadi ketiganya itu gagal, tapi Allah juga memurkai begitu. Nah, ini anggapan ini pasti saya salah, tapi coba tolong saya dijelaskan yang kira-kira mendekatin pemahaman yang bagaimana ini yang semestinya. Iya. Begitu sih, Pak. Baik, sebentar lagi Pak Yono. Siwa bisa terdengar dengan jelas ya. Baik, terima kasih Pak Yono. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Siwa. Terima kasih Mas Yono di Jakarta Barat. Saya pernah mempelajari masalah ini berangkat dari sebuah riwayat hadis. Jadi
kalau tadi Mas Yono mengatakan ada sebuah ungkapan, cuman tidak tahu ini dari mana gitu. Kebetulan saya tahu ini dari hadis. Cuma saya yang tidak tahu apakah hadis ini sahih atau tidak. Apakah tingkat mutu hadisnya ini mutawatir, marfu, syarif, atau justru mungkin dhaif, bisa jadi bahkan batil. Itu saya tidak tahu. Saya memang bukan bidang di ahli hadis seperti itu, jadi saya tidak bisa untuk menilai apakah hadis itu sahih atau tidak. Tetapi yang saya tahu ungkapan itu dari sebuah hadis. Terlepas dari masalah hadis itu, jadi saya tidak berani masuk langsung ke hadis, kecuali saya harus melalui para pensyarah hadis. Nanti kalau saya terlalu berani lagi, nanti saya terjebak lagi kayak dulu. Padahal hadis yang sahih itu tingkat akurasi sebagai hukum dasar kebenaran itu tingkatnya sama dengan ayat, sehingga disebut bahwa hujah kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Sementara hadis yang sahih itu menceritakan, meriwayatkan, mengkisahkan tentang Sunnah Rasulullah SAW. Jadi keduanya disebut sebagai dalil nakli. Dulu saya apalagi masuk ke hadis ya, masuk ke ayat saja saya pemberani. Sekarang ini enggak lah. Saya nggak mau terjebak lagi dengan sekedar kerendahan saya untuk menggapai yang sangat tinggi dan itu kayaknya tidak nyambung. Banyak saya terjebak sehingga saya harus menggunakan jembatan, yaitu para ahli tafsir terkait dengan ayat dan ahli syarah di dalam masalah hadis. Secara garis besar hadis tadi memang mengkaitkan tentang bahwa rezeki jodoh, rezeki mati, bahkan yang masih saya ingat baik dan buruk seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya masih ingat kurang lebih hadis itu mengangkat permasalahan tersebut. Tetapi saya tidak ingin mengkomentari hadis karena memang bukan jatah saya tidak relevan kalau saya masuk ke situ. Saya hanya ingin men-sharingkan apa yang mampu saya pahami dan saya serap dari pelajaran hadis itu. Saya pernah mempelajari hadis itu melalui para pensyarah dan tentu karena sudah melalui beberapa grade rantai informasi, bisa jadi informasi yang disampaikan ke saya bisa jadi kurang menyeluruh, bisa jadi karena itu mungkin juga ada keterbatasan dari pihak pensyarah. Belum lagi nanti akan ada gradasi lagi yang saya tangkap. Jadi andai pun hadis itu sahih kemudian disampaikan sama pensyarah, itu mungkin sudah ada gradasi tertentunya dari apa yang sebetulnya dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Nah, padahal mungkin orang yang mensyarah hadis ini yang kemudian saya belajar di dalamnya, itu bisa jadi juga sudah melampaui rantai-rantai informasi sebelumnya, dan itu sangat mungkin terjadi adanya gradasi-gradasi pemahaman yang bisa jadi mungkin berkurang atau bertambah dari kondisi original yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Jadi memang tidak mudah sih masuk untuk memahami kalimat dari sang Rasul, apalagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru memahami kalimat Mas Yono saja kadang bisa jadi kita bisa salah memahaminya. Dan yang akan saya sharingkan sebagaimana biasa, ini mungkin mengulang ingat saja bahwa yang saya sampaikan ini saya tidak sedang mengkomentari hadis itu, cuma saya ingin men-sharingkan pemahaman-pemahaman yang mampu saya serap dengan segala keterbatasan saya, dan mungkin saya tidak layak untuk mengatakan hadis ini maksudnya begini, sangat tidak layak bagi saya. Karena saya sangat tahu diri, saya punya pengalaman banyak keterjebakan karena saya terlalu pemberani masuk tanpa syarat-syarat yang relevan, dan ya saya tidak pernah berani kemudian
mengatakan bahwa hadis ini begini maksudnya, ayat ini maksudnya begini, itu sudah nggak lagi berani deh saya. Ya karena memang tidak relevan untuk berkata seperti itu. Yang akan saya sharingkan adalah sebatas apa yang sempat saya pahami dengan segala keterbatasan yang ada dalam diri saya dan pada sumber informasi saya. Jadi seperti itu, dan mukadimah ini sangat penting bagi saya agar tanggung jawab saya tidak terlalu berat dan tidak melampaui batas dari kadar diri saya. Mohon dimaklumi saja. Jadi jangan lupa bahwa apa yang akan saya sampaikan ini tidak sedang mewakili dari mana hadis itu, tapi sekedar apa yang menempel di dalam pemahaman saya, yang saya yakini benar tentunya sementara ini. Sangat bisa direvisi dan diperbaiki. Tadi disebutkan oleh Mas Yono bahwa ada orang yang gagal jodoh, ada yang gagal rezeki, dan bisa jadi ada yang gagal mati kalau dirunut dari gitu. Ada juga yang gagal dari kebaikan misalnya. Nah, anehnya orang yang sudah ditentukan jodohnya, rezekinya, baik buruknya, matinya, loh, kalau ada yang ditentukan gagal, kenapa pula ya kok kemudian dia dapat apa tadi istilahnya murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah juga yang menentukan seseorang itu gagal, tetapi kemudian Allah juga yang murka kepadanya. Gak logis lah, gak lucu Jadi begini, ada misalnya begini, saya menyuruh anak saya, kau masuk ke selokan itu, dan dia tidak bisa membantah karena saya yang menentukan dia tidak bisa keluar dari ketentuan saya, gitu kan. Setelah dia masuk betul ke selokan yang kebetulan di situ memang banyak kotoran, kemudian saya marahi, kenapa kamu masuk ke situ? Gak lucu orang saya juga yang nyuruh, saya juga yang menentuin. Kenapa yang satu mesti dapat murka sementara yang satu dapat pahala? Ya, gak logis deh. Ya, itu yang saya pahami seperti itu. Jadi yang saya sangat menarik tadi, ada ungkapan beliau yang mengatakan, saya merasa ini saya pasti salah, tapi salah saya di mana ini? Bagaimana mengatasi ini? Seolah-olah ada ketentuan Allah bahwa seseorang itu gagal, padahal gagal itu sudah tentukan, tapi kenapa kok kemudian Allah marah kepada dia? Padahal yang menentukan gagal kan Allah juga. Jadi nggak lucu saya punya logika berpikir yang saya bangun kurang lebih seperti ini. Kalau andai kata saja bahwa jodoh ditentukan oleh Allah, rezeki ditentukan oleh Allah, baik buruk ditentukan oleh Allah, mati ditentukan oleh Allah. Ya, saya tidak sedang mengkomentari hadis ini karena bisa jadi di sana ada makna-makna tertentu. Kalau hadis ini memang sahih lah ya, ada makna-makna tertentu yang harus orang tertentu yang bisa menggali, mengeksplorasi makna dari kata per kata dari ungkapan tersebut. Yang di sini kalau jodoh ditentukan, rezeki ditentukan, mati ditentukan, saya mau tanya, apakah yang lain selain itu tidak ditentukan? Apakah yang ditentukan oleh Allah hanya itu saja? Jawabannya enggak kan? Bahwa hukum alam ini ditentukan oleh Allah. Bahwa di dunia ini ada kehidupan dan ada sarana-sarana kehidupan, ada udara, ada oksigen, ada matahari, ada siang, ada malam. Itu kan juga ditentukan oleh Allah. Bahwa setiap manusia itu akan mati, itu juga ditentukan oleh Allah. Jadi permasalahannya adalah kenapa andaikan hadis ini sahih, kenapa yang disebut itu hanya jodoh, rezeki,
baik buruk dan mati. Nah, mungkin di balik itu ada rahasia-rahasia tertentu, andai kata hadis ini sahih. Gitu. Tetapi di sini permasalahannya adalah bagaimana kita memahami kalimat-kalimat tadi. Yang pertama yaitu, kenapa kok yang disebut hanya 4 permasalahan? Jodoh, rezeki, baik buruk, dan mati. Padahal kan selain itu juga ditentukan oleh Allah. Tapi kenapa tidak disebut di dalam riwayat hadis itu? Itu satu pertanyaan besar yang kayaknya harus dijawab permasalahannya. Kenapa? Padahal seluruhnya ditentukan oleh Allah. Tapi kenapa di situ hanya 4 perkara yang disebut? Bahwa jodoh, rezeki, baik buruk, dan mati seseorang itu ditentukan oleh Allah. Itu pertanyaan pertama, sebagai sebuah pertanyaan yang strategis untuk masuk ke permasalahan itu. Ya, sekali lagi, saya tidak sedang mensyarahi atau mengkomentari hadis itu. Itu bukan jatah saya. Saya sedang mengungkapkan ilmu saya yang saya pahami dari belajar terkait dengan hadis tersebut. Kemudian yang kedua, masalah ketentuan. Nah, apa yang dimaksud dengan ketentuan Allah? Karena banyak loh ketentuan-ketentuan itu, manakala kita tidak membedakan bahwa ada ketentuan yang definitif dan ada ketentuan yang non-definitif. Pada saat kita tidak membedakan itu, saya pernah terjebak banyak hal. Karena waktu itu saya belum mempunyai formula bahwa ketentuan Allah itu ada yang mahdum dan ada yang mu'alak. Ada yang definitif dan ada yang non-definitif. Ada yang bisa dipilih dan ada yang tidak bisa dipilih. Nah, contoh sekedar saja bahwa sesuatu yang takdir, ketentuan Allah yang tidak bisa dipilih, itu misalnya bahwa setiap orang yang hidup di dunia dia akan mengalami mati. Itu satu ketentuan yang tak bisa tidak bisa diganggu-gugat. Orang mungkin bisa dia menjaga kesehatannya untuk memperpanjang umurnya, atau dia minum baikon untuk memendekkan umurnya. Ya, soal panjang atau pendeknya umur, manusia bisa mempunyai sebab-sebab yang mempengaruhi terhadap pendek dan panjangnya umur. Tetapi soal mati, manusia tidak mampu untuk mengganggu-gugat masalah ini. Jadi kalau mati, pasti kita nggak bisa menghindar dari itu. Tetapi untuk memperpendek atau memperpanjang umur, manusia mempunyai ruang alternatif di situ untuk memberikan sebab-sebab. Kalau pengen umur pendek ya minum baikon aja. Kalau pengen umur panjang ya jaga gizi, jaga kesehatan, kasih pekerja-pekerja kita itu hak-haknya, karena itu adalah kewajiban kita yang pakai, kasih dong dia haknya sesuai fungsinya. Dan secara ada hukum-hukum nilai, misalnya kalau ingin memperpanjang usia dengan perpanjangan yang manfaat, berbanyak-banyaklah sedekah dan berbanyaklah silaturahmi, misalnya seperti itu. Nah, kemudian jodoh. Kalau jodoh itu ditentukan, masuk pada ketentuan yang mana? Apakah ketentuan yang mahdum atau yang mu'alak, yang definitif atau yang tidak definitif? Belum lagi kita memahami apa yang disebut jodoh di situ. Apakah misalnya seperti saya dengan istri saya yang sudah berjalan bersuami istri sekitar 22 tahun misalnya, dan berjalan deh mulus-mulus indah, apakah sudah bisa disebut bahwa dia jodoh saya? Ada loh yang sudah bersuami istri tenang-tenang aja, tidak ada gejolak-gejolak yang berarti, sampai pada
pesta perkawinan peraknya umur sudah 50 tahun masa pernikahannya, habis itu cerai. Kita mungkin bilang ya bukan jodoh deh. Tahunya setelah berpisah. Mungkin setahun sebelum berpisah dia masih mengatakan, kok pokoknya jodoh saya deh. Kita ada berjodoh deh. Terus apa definisi jodoh? Ya, sebenarnya yang saya tahu, tidak setiap suami seseorang itu jodoh dan tidak setiap istri seseorang itu jodoh. Ya, karena untuk mencari suami atau mencari istri dengan jalan yang haram pun bisa. Sebagai yang saya tahu, jodoh mempunyai makna yang spesifik dan spesial, bukan sekedar suami asal comot, maaf, dan juga bukan istri yang asal comot, tapi di sana ada syarat-syarat bagaimana cara mencari yang benar, dan bagaimana cara membanding yang benar, bagaimana cara memutuskan yang benar, apa syarat-syarat untuk pernikahan yang menjadi sebab keluarga sakinah, dan bagaimana mengasuh keluarga itu saat demi saat. Jadi kalau jodoh itu sangat ketat syarat-syaratnya, sementara untuk suami atau istri, ya ada dong yang kecelakaan pun akhirnya jadi suami atau istri. Itu tentang bagaimana kita memahami jodoh. Juga misalnya bagaimana kita memahami rezeki. Apakah rezeki itu, apakah yang disebut rezeki hanya terkait dengan ekonomi? Apakah kesehatan bisa dimasukkan dalam koridor makna dari rezeki ini? Apakah kita bisa bersuara lancar, bisa mempunyai pendengaran juga yang lancar, itu apakah bisa dimasukkan rezeki atau bukan? Bahwa saya punya kesempatan dan lain-lain, apakah itu masuk ke makna dari rezeki itu atau tidak? Itu juga permasalahan. Baik dan buruk, ini lebih asik lagi. Mungkinkah dari sesuatu yang benar, mungkinkah dari sesuatu sumber yang bersih akan bisa mengeluarkan kekotoran? Bisakah dari yang maha benar kemudian bisa mengeluarkan keputusan ketetapan buruk? Bisakah keburukan itu berasal dari Allah? Itu kalau terkait dengan masalah baik dan buruk. Kemudian tentang mati. Apa kemudian yang disebut mati? Apakah mati itu hanya sebagaimana yang kita pahami di masyarakat, bahwa mati itu adalah setelah dia meninggalkan dunia, maka itu disebut mati. Sementara nanti ada kaitannya bahwa kita diperintahkan untuk mati sebelum mati, sementara kita masih di dunia. Jadi tidak mudah memahami hal-hal seperti ini. Terus yang terakhir tentang ketentuan Allah. Tadi kita sudah singgung bahwa ketentuan Allah itu ada yang mahkum, ada yang mu'allaq. Masalah jodoh, masalah rezeki, masalah mati, itu masuk pada ketentuan yang mana? Ketentuan yang mahkum atau ketentuan yang mu'allaq, yang definitif, yang tak bisa dibantah, tak bisa dinego, atau ketetapan, ketentuan yang non-definitif, bisa dipengaruhi oleh ikhtiar kita. Kita mempunyai kebebasan untuk memilih alternatif-alternatif yang ada. Gini aja mungkin, saya ambil salah satunya tentang rezeki. Rezeki kemudian kita sempitkan lagi dalam hal materi. Materi kita perkecil lagi kepada masalah uang. Jadi semakin dipersempit. Kalau rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah dengan pemahaman sebagaimana yang ada di masyarakat, pada umumnya, maka apa perlunya kita berusaha untuk bisnis? Lalu apa fungsinya perintah kita untuk mencari nafkah kalau semua sudah ditentukan oleh Allah? Misalnya ada kalimat di masyarakat bahwa jodoh juga nggak usah kita cari, kalau mau jodoh ya datang sendiri. Ya, lalu apa ya fungsinya agama mengatur? Kalau mau mencari jodoh, caranya begini.
pilih dulu kepribadiannya, bagaimana fungsi kehambaannya, istilahnya lihatlah agamanya, baru kemudian lihatlah bagaimana nasabnya, keturunannya, dia bibitnya dari bibit yang mana, karena bibit itu sangat mempengaruhi kepada pohon yang tumbuh nantinya. Nah, apa fungsi ajaran, apa fungsi anjuran, apa fungsi rumusan itu kalau kemudian bahwa jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah. Gak berfungsi lagi kan akhirnya kalau dipahami bahwa jodoh sudah ditentukan oleh Allah dengan pemahaman jodoh mah gak usah dicari, kalau memang dia jodoh datang deh. Kontras kan? Apalagi tentang rezeki. Kita tadi sudah sempitkan ke materi dan kita sempitkan lagi ke uang. Adakah perintah kepada kita dari agama untuk mencari uang yang halal? Kenapa diperintah mencari? Dan kemudian diatur ini, aturan-aturan ekonomi, aturan-aturan perdagangan, aturan. Kenapa masih ada aturan itu? Kalau masalah rezeki yang hanya terkait kepada uang misalnya, itu sudah ditentukan oleh Allah. Sia-sia dong ada aturan itu, sia-sia dong ada perintah itu. Tak berfungsilah kalimat-kalimat perintah dari Tuhan itu. Dan itu sangat bertentangan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Ya, kita mungkin bisa mengatakan, ya yang namanya rezeki dicari juga kadang dia lari, nggak dicari datang sendiri. Kalau memang rezeki dalam makna uang itu sudah ditentukan oleh Allah, ya udahlah kita duduk-duduk aja di rumah. Kalau memang rezeki kan datang juga. Kayaknya kayak gitu kan. Ya, jadi kalau kita sudah dihidangi, di depan kita tuh ada hidangan prasmanan. Ya, kalau rezeki saya kan nanti itu ayam goreng itu masuk ke mulut saya sendirilah. Kalau nggak masuk ke mulut saya ya bukan rezeki saya. Masa gitu sih? Enggak kan? Ya enggak lah. Ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan ikhtiar manusia. Ada ketentuan-ketentuan yang manusia diberi kemerdekaan untuk memilih alternatif-alternatif yang sudah disediakan. Itu terkait dengan ketentuan yang non-definitif, ketentuan yang mu'allak. Berbeda dengan ketentuan yang kita tahu atau tidak tahu juga kena, kita tahu atau tidak tahu, rela ataupun tidak rela juga pasti terkena itu. Ya misalnya bahwa di dunia ini ada matahari, di dunia ini ada gravitasi. Kita tahu atau tidak ya kita terkena hukum gravitasi itu, kita rela atau tidak ya kita terkena hukum gravitasi itu. Kita rela atau tidak kita juga akan mati, tahu atau tidak kita juga akan mati dari dunia ini. Jadi kita harus bedakan antara ketentuan yang maksum dan yang mu'allak. Nah, kita sebutkan lagi, seandainya jodoh itu masuk kepada yang ketentuan yang definitif, yang tak bisa dimasuki oleh sebab ikhtiar manusia, maka akan sekian banyak aturan-aturan Islam yang tidak berguna. Buat apa aturan-aturan itu ditaati? Toh kalau jodoh datang sendiri. Ya, kalau rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah dan difahami sebagai sesuatu yang tak terbantahkan, orang berusaha atau tidak sama saja, ya akan sangat bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di dalam agama dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kayaknya di sini yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kita memahami apakah itu jodoh, apakah itu rezeki, apakah itu mati, kemudian apakah ketentuan Allah itu. Kemudian kita masukkan jodoh masuk pada ketentuan yang mana ya? Mahdum atau mu'allak, definitif atau non-definitif. Rezeki masuk pada ketentuan Allah yang mana ya? Ya gitu ya.
Jadi tadi terlepas dari pertanyaan yang pertama yang mempertanyakan, padahal semua kan ditentukan oleh Allah. Kenapa di sini hanya disebut 4 permasalahan? Nah, dan yang paling kontroversial kayaknya bahwa baik dan buruk seseorang sudah ditentukan oleh Allah. Masa sih Allah jahat deh kalau keburukan seseorang juga sudah ditentukan oleh Allah, setelah itu dia harus dimasukkan ke dalam neraka. Allah jahat deh kalau gitu deh. Enggak lah, Allah enggak gitu deh. Allah itu maha baik. Itu persepsi kita aja kali. Ya. Disinilah kemudian sangat berfungsinya bagaimana kita memahami sesuatu itu tidak bisa dengan tergesa-gesa. Manakala kita memahami dengan tergesa-gesa, maka akan terjadi pemahaman yang mungkin kita tidak sadari, tetapi itu merupakan pemahaman yang kurang benar atau disebut dengan salah paham. Kemudian akan berlaku satu hukum, siapa yang salah memahami sesuatu, maka kecenderungannya kita akan salah mensikapi sesuatu itu. Kalau kita memahami jodoh itu begini atau begitu, seseorang akan mensikapi terkait dengan masalah jodoh sesuai dengan apa yang dia pahami. Siapa yang salah memahami, dia akan salah mensikapi. Siapa yang benar dalam memahami, itu merupakan alat berikutnya, tapi harus kemudian berjuang untuk bagaimana bisa mensikapi. Karena meskipun kita sudah memahami benar, belum tentu kita mampu mensikapinya dengan benar. Apalagi kalau pemahamannya salah. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan kepada Mas Yono. Banyak berputar-putar, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf dan semoga tidak puas. Saya kembali kepada Mas Sam. Siwo, terima kasih Siwo. Dan juga untuk Pak Yono di Jakarta Barat, terima kasih pertanyaannya Pak ya. Di SMS di 081-880-1058. Iya, masih cukup. Saya hanya membuka dulu Siwo. Bisa digunakan juga untuk Anda yang bisa mendengarkan kami melalui Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM di Pontianak, atau juga Indovision yang menggunakan Indovision channel 204 Nusantara di seluruh Nusantara, dan live streaming di www.rahmako.fm.com. Sementara di telepon di 633-2705 dan juga 633-2704. Assalamualaikum. Bisa tolong dimatikan saja radionya Pak, terdengar. Bentar ya. Iya, dikecilkan saja. Dari Suwandono Pak. Bapak Suwandono di mana Pak? Di Depok. Di Depok, silakan Pak Suwandono. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Suwandono Wijaya Kusumo di Depok Siwo. Dikecilkan dulu radionya Pak, tolong Pak Suwandono. Oh iya. Iya. Masih ya? Masih. Kalau dimatikan saja Pak, karena terdengar dari Iya udah. Ya. Oke, Siwo. Mau bahas yang ituan Siwo, Al-Mahdi Siwo. Halo. Iya, silakan. Oke. Mohon pembahasan tentang Al-Mahdi Siwo. Oke, kita aja Siwo. Terima kasih. Gimana? Anda gimana? Bisa tolong diulang? Pembahasan tentang Al-Mahdi Siwo. Apanya? Al-Mahdi, Imam Mahdi maksudnya. Imam ya. Iya, Imam Mahdi kenapa? Tentang apa? Iya. Oke. Tentang apanya ini? Iya, dibahas Siwo. Dibahas tentang Imam Mahdi begitu. Oke, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini bisa membahasnya bisa 2 tahun sih ya. Ya, tapi kan saya bisa membahas dalam setengah menit karena kan tidak ditentukan pembahasan yang sebelah mana toh. Oke, silakan. Terima kasih Mas Suhendono Wijoyo Kusumo di Depok tentang Al-Mahdi. Sepanjang yang saya tahu, ya kalau seperti kata Mas Sam tadi kan kalau dibahas bisa 2 tahun ya. Ya, tapi di sini dikit aja lah dan sangat global. Yang saya tahu bahwa Al-Mahdi itu sebuah gelar dari seseorang yang namanya adalah Muhammad. Namanya Muhammad, gelarnya Al-Mahdi. Kemudian dia merupakan ragilnya dari Ali Muhammad. Jadi kita sering menyebut dalam salawat itu ada Ibrahim wa Ali Ibrahim, ada Muhammad wa Ali Muhammad. Seperti yang saya tahu juga ya bahwa
Kalau kita sudah tahu sih Ibrahim itu siapa, tapi yang banyak belum tersosialisasi adalah pada saat ditanya Ali Ibrahim siapa, gitu kan. Nah, yang saya tahu ragilnya dari Ali Ibrahim itu adalah Isa al-Masih alaihissalam, yang kemudian beliau dighaibkan, diangkat. Nah, kemudian kalau kita ditanya siapakah Muhammad, ya kita tahu kan, itu loh sang Rasul gitu ya. Tapi pada saat kita ditanya siapa Ali Muhammad, itu banyak yang tidak tersosialisasi. Siapa Ali Muhammad? Padahal setiap hari kita membacanya, mungkin sudah puluhan tahun kita membacanya, tapi kayaknya pembahasannya kurang tersosialisasi, sehingga ya bukan berarti tidak baik kita membaca itu, tapi mungkin lebih baik kalau kita juga memahami apa maksudnya, apalagi kepada apa hakikatnya, itu idealnya. Nah, Muhammad Al-Mahdi ini itu adalah sebagai ragilnya Ali Muhammad, dan beliau juga dighaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat sebagaimana kasus yang terjadi pada Ali Ibrahim, ragilnya maksudnya. Beliau berdua sepanjang yang saya simpulkan sesuai kemampuan saya dalam mempelajari masalah ini, keduanya akan hadir dalam rangka untuk menegakkan keadilan di seluruh persada dunia ini, yaitu antara ragilnya Ali Ibrahim dan ragilnya Ali Muhammad ini akan berkolaborasi, ini akan menjadi sebuah tim yang akan menjadi pemimpin, sekaligus menjadi pemandu, sekaligus menjadi pemerintah yang itu merupakan merupakan satu satu puncak dari sistem dalam rangka menjayakan kebenaran, kejayaan ilahiyah di persada dunia ini. Itu saja yang saya pahami tentang itu, dan kayaknya Mas Subandono Wijoyokusumo dipersilahkan untuk detail, kita bisa ngobrol di HP. Kayaknya seperti itu dulu. Dan kemudian tadi disebutkan ya SMS-nya nanti deh, kalau iya nanti sesi kedua aja sih. Soalnya ada yang telepon lagi di 6332705, dan juga bagi Anda yang bisa mendengarkan berproses menuju kesejatian diri ya. Untuk hari ini di Pontianak melalui Mitra Mahardika Khatulistiwa 102,6 FM atau melalui The Vision channel 204 atau live streaming di www.ramokfm.com. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Dengan Idris. Dengan siapa? Idris di Semper. Idris. Iya. Oke, Mas Iya, Assalamualaikum sih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sih? Baik, alhamdulillah. Nah itu ya. Mungkin dari Tuhan sih, maaf ya. Halo. Ya langsung Saya silakan. ingin sharing tentang ini sih, menurut informasi yang saya dapat, bahwa Tuhan yang disebut Allah itu tidak di mana-mana dan tidak kayak apa-apa. Lantas bagaimana kita untuk mengingat sih? Itu aja sih sharingnya. Ya. Bisa terdengar dengan jelas sih, Ya bisa. Oke, makasih. Iya sih, ya, makasih sih, Ya, makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Idris ini dalam HP saya tercatat Mas M. Idris. Tadi siang kayaknya beliau mengirim SMS, dia juga permasalahan tentang ini, sehingga meskipun tadi suaranya saya bisa menangkap karena tadi siang saya sudah membaca SMS-nya tentang ini, yaitu beliau mengangkat tentang permasalahan Tuhan Allah itu kan konon kan tidak di mana-mana dan tidak seperti apa-apa. Lalu bagaimana kita mengingatnya ya? Kalau itu tidak di mana-mana dan tidak seperti apa-apa, lalu gimana ya? Bisakah saya mengingat sesuatu yang tidak seperti apa-apa? Ya, ini pertanyaannya bukan sepele ini. Jawabnya juga tidak mudah. Jadi mohon dimaklumi kalau jawabannya nanti tidak memuaskan ya.
kalau di SMS tadi ada kalimat dalam kurung zikir gitu. Mungkin kalau permasalahannya zikir, jadi kita harus kembali kepada bagaimana memaknai sebagai zikir. Tapi karena tidak diangkat istilah zikir itu oleh beliau, kita nggak usah angkat itu di sini. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita mengingat sesuatu yang dia tidak ada di mana-mana, tidak di mana-mana, tidak seperti apapun. Gimana ya? Jawabannya, ya nggak bisa lah. Kalau kita memang nggak tahu, bagaimana sesuatu yang dia tidak di mana-mana dan tidak seperti apapun? Ya kan nggak bisa dong. Bagaimana mengingatnya? Jadi nggak bisa dong mengingat Allah. Nah, dari pertanyaan itu kemudian saya kayaknya harus mundur sedikit berbicara tentang tauhid sifat. Perintah bahwa kita diperintah untuk mengingat Allah, pertama itu ada dua masalah ingat. Ada ingat yang berangkatnya itu dari daya ingat pikiran, tapi nanti ada istilah ingat ini yang terkait bukan kepada permasalahan pikiran, tapi permasalahan spiritual. Jadi ada ingat yang koridornya adalah koridor berpikir, ada ingat yang koridornya masuk kepada koridor batiniah. Seperti kalau kita membahas mata itu ada mata fikir, juga ada mata hati, mata spiritual. Nah, ingat juga ada yang dalam tahapan ingat secara yang ada di masyarakat pada umumnya, yaitu ya ingatlah, kita ingat masa lalu, kita mengingat seseorang misalnya, itu ada tahap tertentu. Ada yang lagi ingat yang lebih tinggi, yaitu ingat dalam mana spiritual, yang nanti mungkin secara global yang dimaksud ingat secara spiritual itu merupakan sebuah perjalanan menapak jalan spiritual. Ya, bukan ingat dalam makna saya ingat masa lalu, ingat seseorang, misalnya gitu. Nah, itu ada pembahasannya tersendiri tentang apa yang dimaksud dengan ingat gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita mengingat Allah sebagaimana adanya Allah, untuk bisa mengingat sebagaimana adanya Allah, sebelumnya kita harus bisa memahami tentang Allah sebagaimana adanya Allah. Padahal Allah itu sesuatu yang sempurna. Nah, sementara kita sebagai makhluknya, kalau dinisbah bandingkan kepada Allah yang maha sempurna, kita ini sangat tidak sempurna. Meskipun nanti pada pembahasan tentang koridor manusia itu ada manusia sempurna, ada manusia yang tidak sempurna. Tetapi sesempurna-sempurna manusia pun kalau dibandingkan dengan kesempurnaan Sang Khalik, maka kesempurnaan manusia itu menjadi tidak ada. Jadi kita harus mendudukkan konteks permasalahannya dulu. Seperti ada ungkapan bahwa manusia itu tempat salah dan lupa misalnya, itu kalau dikaitkan kepada yang maha sempurna. Jadi sebegitu sempurnanya Allah, kalau kemudian kita dibandingkan, dan itu bukan perbandingan sama sekali sebetulnya, hanya dalam rangka untuk kita bisa memahami bahwa sesempurna apapun manusia, kalau dibandingkan oleh dengan kesempurnaan Allah, manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Bukan berarti manusia itu betul-betul tempat salah dan lupa, tidak. Kalau kita membahasnya tanpa perbandingan antara makhluk dengan Khalik, maka manusia yang manusiawi itu yang dia benar, bukan salah. Jadi manusia yang manusiawi itu adalah manusia yang benar.
Kalau manusia yang salah itu bukan manusia yang manusiawi, tetapi manusia yang hayawani, atau lebih jauh lagi manusia yang syaitoni dan seterusnya. Nah, jadi kalau dalam bahasa sosial antara saya dengan penjenengan, misalnya Mas Idris, bahwa kita ini tempat salah dan lupa, enggak. Kalimat itu kalau nisbah bandingnya kepada Allah. Kalau sesama manusia, dalam bahasa manusia, manusia itu ada yang benar, ada yang salah, ada yang ingat, ada yang lupa. Nah, jadi kalau hanya sekedar dimasukkan ke peradaban manusia, sesama manusia, kalau kemudian dipakai definisi manusia adalah tempat salah dan lupa, dan riwayatnya al-insanu makhlul khata' wa nisyan, menjadi kontradiktif. Jadi kalau manusia itu tempatnya salah, berarti kalau benar itu bukan manusia, kan gitu nanti. Kan kacau deh kalau begitu. Manusia itu tempat salah dan lupa. Berarti kalau ada orang ingat, keluar dong dari koridor kemanusiaannya. Nah, sepanjang yang saya kaji dari syarah hadis itu, kalimat itu terkait kepada hukum nisbah, hukum banding, perbandingan antara makhluk dengan kholik, gitu kan. Nah, ini juga karena kita ini makhluk yang sangat tidak sempurna kalau dibandingkan Allah yang maha sempurna, bisakah sesuatu yang tidak sempurna memahami ketaksempurnaannya? Jawabannya tidak. Ya. Atau dalam bahasa logika dan sedikit agak pakai mantik, filsafat gitu, bisakah akibat memahami seutuhnya dari sebabnya? Nah, nanti jawabannya tidak bisa. Akibat hanya mampu memahami sekapasitas kediriannya sebagai akibat. Meskipun dia bisa memahami sebabnya, namun terbatas dengan hal-hal yang dibatasi oleh dirinya sebagai akibat. Jadi makhluk tidak akan mampu secara tuntas memahami Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sarananya memang tidak cukup. Nanti dalam pembahasan tentang al-ilm misalnya, dalam tauhid sifat itu, bahwa yang mengetahui dirinya hanya dia satu-satunya. Yang mengenali Allah secara tuntas, tam, sempurna, komprehensif, kafah, itu ya hanya Allah sendiri. Jadi hanya dialah yang mampu memahami dirinya. Selain dia, tiada yang mampu memahami